Di balik performa kurang maksimal Veda Ega Pratama saat membela Honda Asia, kini muncul fakta baru yang cukup mengejutkan. Sang ayah yang juga aktif mendampingi perkembangan karir putranya secara terbuka mengungkapkan bahwa masalah utama bukan pada kemampuan Veda, melainkan pada teknis motor, lebih tepatnya pada suspensi yang disetel secara ngawur oleh tim mekanik Honda Asia. Situasi ini pun menimbulkan pertanyaan besar, seberapa profesional tim teknis Honda Asia dalam menangani potensi pembalap muda bertalenta seperti Veda. Terlihat jelas perbedaan performa saat bersama Honda Asia. Veda kerap kesulitan finish di posisi 5 besar. Tapi sejak bergabung dalam program KTM di Eropa, grafik performanya melonjak drastis, bahkan rutin podium dan jadi sorotan banyak pundit GP. Komentar sang ayah membuka tabir bahwa faktor teknis dan kualitas kru bisa menjadi penghambat serius bagi perkembangan seorang pembalap muda. Veda yang dikenal punya virtual imaginary luar biasa dan insting balap alami justru tidak mendapat dukungan teknis yang layak saat di tim lamanya. Kini dengan dukungan teknis Eropa dan settingan motor yang lebih presisi, Veda bukan hanya tampil kompetitif tapi juga dipercaya untuk uji coba bersama tim utama KTM. Apakah ini menjadi cermin bagi tim-tim Asia untuk lebih serius dalam membina talenta? Yang pasti performa buruk seorang pembalap belum tentu karena skill, bisa jadi karena mekanik ngawur yang membuat motor justru jadi musuh di atas lintasan. Fakta mencengangkan, potensi Veda bisa terhenti jika terus bersama Honda Asia. Fakta ini bukan sekedar opini, pernyataan tegas dari ayah Veda Ega Pratama baru-baru ini mengungkap bahwa potensi besar sang pembalap muda nyaris tidak terlihat karena penanganan teknis yang buruk di tim Honda Asia. Banyak yang bertanya-tanya mengapa pembalap bertalenta seperti Veda sempat tampil tidak konsisten di awal musim. Jawabannya kini mulai terang, settingan motor yang tak sesuai bahkan dinilai ngawur oleh seorang terdekat Veda sendiri. Kesalahan teknis semacam ini tidak bisa dianggap sepele. Bagi pembalap, feeling motor sangat menentukan. Dan jika seorang pembalap muda kehilangan rasa percaya diri karena motor yang tidak nyambung, perkembangan bisa berhenti. Ketika masih bersama Honda Asia, lap time Veda sering tidak stabil. Tapi begitu bergabung dengan KTM dan masuk ke lingkungan yang lebih profesional, grafik performa langsung menanjak tajam. Bahkan di beberapa sesi uji coba, Veda lebih cepat dari beberapa pembalap Red Bull Rookies yang sudah lebih lama di Eropa. Bayangkan jika Veda tidak keluar dari zona nyaman dan tetap bertahan di Honda Asia, bisa jadi bakat besarnya akan terpendam, atau lebih parah lagi, redup terlalu cepat. Inilah bahaya jika tim tidak membangun fondasi teknis yang tepat untuk pembalap muda. Ini bukan sekadar soal motor, ini soal masa depan pembalap. Jika lingkungan tim tidak mendukung secara teknis maupun psikologis, maka bakat sebesar apapun bisa hilang arah. Beruntung, Veda mengambil langkah tepat. Tapi pertanyaannya, berapa banyak pembalap muda Asia lain yang gagal berkembang karena salah tim? Perbedaan mencolok kualitas Honda Eropa dan Asia. Veda pernah berada di pabrikan yang salah. Talenta luar biasa tanpa didukung tim yang tepat bisa jadi bumerang. Itulah yang nyaris terjadi pada Veda Ega Pratama. Fakta di balik performanya yang sempat naik turun bersama Honda Asia kini terkuat dan menunjukkan betapa besarnya perbedaan kualitas antara Honda Eropa dan Asia. Sempat dipercaya membela Honda Asia, Veda justru terlihat tak berkembang. Masalah teknis terus muncul, settingan motor tidak pernah benar-benar cocok. Bahkan menurut ayah Veda, tim teknis di Asia sering mengabaikan masukan pembalap. Di sisi lain, pembalap Honda di Eropa menunjukkan konsistensi performa dan pengembangan teknis yang jauh lebih matang. Honda tim di Eropa dikenal memiliki engineer berpengalaman, sistem data logging canggih, dan pembalap yang dilibatkan penuh dalam diskusi teknis. Hal ini kontras dengan apa yang dialami Veda di Asia.
Veda berada di persimpangan. Di satu sisi ia punya bakat dan kemampuan membaca lintasan seperti rider Eropa, tapi di sisi lain ia berada di struktur pabrikan yang tidak siap memfasilitasi level tinggi balap yang ia butuhkan. Beruntung, Veda mendapatkan kesempatan mencoba sistem Eropa lewat Red Bull Rookies Cup dan KTM. Di sana ia akhirnya bisa menunjukkan kapasitas aslinya, konsisten podium, cepat beradaptasi, dan bahkan jadi sorotan banyak tim pabrikan. Kini Veda berada di jalur yang benar, tapi pertanyaannya, berapa banyak pembalap Asia lain yang akhirnya tenggelam hanya karena mereka berada di pabrikan yang salah? Perbedaan mencolok antara Honda Eropa dan Asia menjadi alarm keras bagi pembinaan talenta di kawasan ini. Jangan sampai bakat-bakat emas seperti Veda kembali terhambat hanya karena sistem yang belum siap. Jadi menurut kalian, apakah ini akan menjadi sinyal kuat Veda harus keluar dari Honda, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.